Yesus Kristus. Selamat pagi, kita akan masuk dalam saat teduh sebelum kita nanti sama-sama masuk dalam ibadah raya pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Good.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita beribadah dengan sukacita, membawa puji-pujian, syukur kita kepada Dia. Pagi hari ini kita mempunyai pembicara tamu, yaitu Bapak Pendeta Robi Setiawan dan Ibu Pendeta Diana. Mari Bapak Ibu berdiri, mari kita beri tepuk tangan. Ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita memberikan salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati, salam kasih, salam damai. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai dan memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya ajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan yang baik dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin.
Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan, Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi. Katakan ku bersuka, ku melompat bagi Yesus kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik di dalam. Mari katakan cuma Tuhan. Sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Katakan ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Katakan sekali lagi ya sama-sama Bapak Ibu ya. Amin. Tuhan. Amin. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, sepanjang Engkau hidupku Tuhan yang setia. perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Mari sama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layak. Biar musik memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ku bernyanyi, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Katakan ku bersuka, melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan. Katakan ku Amin. Kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan. Haleluya.
Tuhan yang baik. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Bila dahsyat lagi Bapak Ibu yang di atas. Amin. Mari agungkan Tuhan. Ya sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi yang di atas. Amin. dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan disaksikan, kebesaran Mari agungkan Tuhan kita. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung Katakan dari dari pulau. pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan yang dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya, Kemuliaannya disaksikan, kebesaran. kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung Mari sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama. Biar musik memuji nama Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Biar Tuhan Engkau kami agungkan, Allah yang berkuasa. Amin. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung katakan yang dari pulau, dari pulau. pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu bilang kanan kiri depan belakang, lawatan Tuhan ada di sini. Lawatan Tuhan ada di sini. Amin. Ini yang angkatan senior pasti tahu lagu ini ya. Amin. Mari rindukan gereja kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Amin. Dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu. Mari katakan sama-sama. Jangkau semua bangsa bangsa. Yang bisa katakan sama-sama ya. Yola, yola,
sebagai persembahan Tuhan, jadi korban persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu supaya jangkau semua bangsa. Boleh lambaikan tangan-tangan sama-sama Bapak Ibu, katakan gerakan roh Allah terjadi. Mari imani ini di tempat ini. Allah Tuhan melawan timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah segala. Percaya Tuhan, katakan timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang, lawatan Allah, lawatan Allah, katakan lawatan, lawatan. Sekali lagi katakan lawatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatanmu Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus sampai hari ini adalah pribadi yang sanggup mengubah hidup kita, amin. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa dibangkitkan kembali. Ada pengharapan di dalam Roh Kudus, amin. Mari persiapkan hati dan nikmati akan hadirat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan pujikan ini. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Jiwaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari nyatakan ini lebih. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalam, menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu jamahlah seluruh hidupku.
Kuasamu mengubah hidup. Satu yang ku rindu. Sekali lagi saya ajak jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hati kita, nikmati lebih lagi. Amin. Tuhan yang mengubah kami, Tuhan. Hadirat-Mu jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Mari katakan lebih lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, bawalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, lebih dari semuanya Tuhan. Bawa kami nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami. Kami perlu Kau lebih dari siapapun. Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau yang mampu mengubah setiap kami. Jangan lewatkan kami. Kami juga tidak mau lewatkan ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Jamah kami Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Roh Kudus. Haleluya. Ikarababababa sikire. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari curahkan, curahkan, curahkan. Kami mau nikmati Tuhan. Haleluya. Wow. Yesus, Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Haleluya. Satu ku rindu, bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Mari katakan sekali lagi. Ini yang kami rindu Tuhan. Satu yang ku. Kami persilakan kepada lebih lagi kami dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji-muji nama Tuhan.
Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk kami merenungkan firman. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing hamba-Mu ketika menyampaikan dan menjabarkan firman. Dan setiap kami yang sudah hadir, kami semua dikuasai Roh Kudus. Jangan biarkan seorang pun pulang dengan sia-sia, tapi setiap pribadi boleh dijamah, dikuatkan, dikoreksi oleh firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami dikuasai Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada WL yang memimpin pujian dengan semangat ya. Orang Kristen adalah satu kelompok agama yang suka menyanyi. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan sampai di surga pun kita akan terus menyanyi memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita lihat ya, waktu sekian belas tahun yang lalu saya ada kesempatan melayani di satu GKI di Surabaya. Kemudian saya bertemu dengan Pak Yonatan Prawira. Mungkin sudah, kalau kita nyanyi itu banyak ribuan lagu yang dikarang oleh Bapak Yonatan Prawira ya. Ketika habis kebaktian, kayak kita makan malam, kita tanya, Yonatan, berapa banyak lagumu? Ini belasan tahun yang lalu ya. Dia bilang, baru 2000 Pak. Kok bisa banyak gitu, gimana caranya? Iya, saya kemana-mana waktu itu ya. Saya ini gak bisa baca not Pak. Apalagi nulis not, gak bisa. Tapi saya hafalan. Jadi saya kemana-mana bawa tab kecil, saya taruh di kantong. Jadi setiap hari saya bertekad, setiap hari saya harus bikin satu lagu. Jadi setiap kali saya kemana-mana ada inspirasi mendorong saya untuk bikin lagu. Saya keluarkan tab kecil, saya rekam suara saya. Kemudian setelah saya pulang, saya baru panggil teman saya untuk bikin notasinya. Jadi luar biasa ya. Terus sekarang beliau sudah melayani, sudah membuat lagu ribuan lagu. Puji Tuhan. Terus sekalian, tema khotbah yang dimintakan kepada saya untuk disampaikan adalah Pentakosta. Ya. Oke. Kita akan membaca. Ya, bisa? Nggak bisa ya? Bisa? Oke, ya. Ya, saya akan bacakan yang hitam lebih dahulu, kemudian yang biru sudah bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke. Ya, baca. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberi oleh Roh pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu mereka di Yerusalem, dia orang Yahudi. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dan kita lanjutkan. Dalam ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ayo sama-sama. Ya, baca sama-sama. Iya, oke. Kita mendengar mereka masih berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Oke, tolong disambungkan supaya ini bisa, biar saya yang mengendalikan aja. Makasih. Biar saya yang mengendalikan. Terus sekalian, dalam masyarakat Yahudi ada 3 hari besar yang wajib dihadiri oleh semua pria Yahudi yang hidup, yang tinggal dalam radius kira-kira 32 km dari Yerusalem. Jadi kalau sudah
kita sering ke Semarang. Dari Semarang ke Ungaran kira-kira gitulah jaraknya. Dari mereka yang tinggal dalam radius 32 km, sudah lihat dalam peta itu, di sekitar Yerusalem, maka pada 3 hari raya itu mereka harus datang, khususnya pria, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud. Nah, saudara sekalian, kata Pentakosta itu dari, ya tolong disambungin sih. Ya, sebagian orang mungkin kurang agak keliru karena sebagian orang menyebut Pantekosta. Keliru saudara sekalian. Apa yang dipantek ya? Pantekosta nggak ada artinya. Pentakosta ada artinya. Pentakosta dari kata Pentakostos, itu bahasa Yunani yang berarti 50 hari setelah Paskah. Itulah Pentakosta. Nah, orang Ibrani menyebutnya, ya klik lagi, tolong supaya sambungkan nih, saya bisa ya. Menyebutnya dengan hari raya Syawut ya. Hari raya Pentakosta itu bisa disambungkan? Gak bisa nyambung. Mana? Hah? Ya udah. Bisa. Oke. Hari raya Pentakosta itu paling banyak dihadiri oleh masyarakat. Kenapa? Kondisi jalannya. Kalau sudah pergi ke Israel, pada bulan-bulan ini kondisi jalannya paling baik. Tapi kalau bulan November sudah mulai dingin, Desember juga ya, lebih dingin lagi. Tapi pada pertengahan tahun itu kondisi jalan paling baik. Sehingga paling banyak orang yang berkumpul di Yerusalem, mereka menghadiri Bait Allah Yerusalem waktu itu untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, sekalian kita melihat ya. Nggak bisa lagi. Ya. Makna Pentakosta bagi orang Yahudi ya. Ini nggak bisa. Kenapa ya? Ini udah on, nggak bisa. Ya, mungkin Bapak. Maaf ya. Oke. Udah on. Ada masalah. Ya. Coba ya. Semoga. Nggak bisa. Iya dah. Saya bilang klik aja ya. Yang pertama, makna Pentakosta bagi orang Yahudi adalah pertama, hari Pentakosta mengingatkan mereka akan pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi kalau sudah pernah Holy Land Tour, ini gunung yang sudah lihat ya adalah Gunung Sinai. Ya, kalau kita pergi ke sana, kita harus jalan malam-malam pakai onta ya. Malam-malam kita nggak tahu ternyata di pinggiran itu jurang saudara sekalian. Ya, di situ kemudian ada jarak cukup panjang, kita harus berjalan kaki, mendaki ya. Kami lakukan itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang mungkin belum tentu kuat ya. Pas naiknya, nanjaknya itu ya. Lalu sekalian, jadi mengingat pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Next, nomor 2. Makna pertanian, bangsa Israel membawa berkas-berkas gandum yang pertama, yang sulung kepada Tuhan. Jadi mereka diajarin oleh Tuhan untuk apa? Seek ye first the kingdom of God. Berikan dulu yang pertama untuk kerajaan Allah. Ya, Matius 6:33 bagus ya. Sebelum digunakan untuk yang lain, pertama-tama berikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting sekali. Mereka sebagai masyarakat pertanian, ya, mereka mendapatkan buah sulung itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya, next lagi. Pada hari, ya cukup, oke. Pada hari Pentakosta lahirlah umat sulung 2000 tahun yang lalu ya, dari Kristus, yakni gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Umat sulung 2000 tahun yang lalu, yaitu gereja Tuhan ya. Next lagi. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan ketika paling banyak orang berkumpul di Yerusalem. Sebagai kesaksian bagi saya cari di buku namanya ditulis oleh William Barclay, seorang profesor dalam New Testament. Dia bilang katanya sekitar 2,5 juta orang-orang yang dikumpul di Yerusalem.
Kalau kita zaman sekarang ada kota di penduduknya 2 jutaan itu biasa ya. Jakarta saja 11 juta mungkin ya. Kalau pas siang hari ya. Tapi waktu itu kotanya masih kecil-kecil. Kotanya ada kubunya, ada benteng-bentengnya. Dan paling-paling ya ada puluhan ribu orang. Tapi kalau waktu itu ada satu kota sampai orang datang 2 juta orang lebih, itu luar biasa. Dan itu terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Karena mereka orang Yahudi menjadi semacam wajib mas ya, harus datang ya untuk merenungkan firman Tuhan pada hari Pentakosta itu. Oke, next lagi. Nah, kita akan mempelajari berbagai karya Roh Kudus. Ya, yang pertama, ya, Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Next lagi. Pada hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk suara angin yang keras. Saya pernah kami pernah mengalami suara angin keras waktu kami masih studi di Baguio City, Manila, dekat dengan Hong Kong. Waktu itu saya masih mengambil gelar S3 ya. Waduh, ternyata kami mengalami super typhoon. Super typhoon itu typhoon Uring, udah abjad U ya. Berapa? 272 km per jam. 272 km. Jadi itu anginnya, itu suaranya kayak racing. Dan 4 hari biasa. Wah, hujan deras, angin kenceng, dan mati lampu. Ya, itu kami alami itu. Terus sekalian, jadi waktu hari Pentakosta itu, kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk suara angin yang keras. Next lagi, oke, cukup. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ini penting. Para murid Tuhan mendengar suara itu, tetapi mereka tidak merasakan tiupan angin itu. Kalau mereka merasakan tiupan angin itu, mereka nggak akan duduk dengan tenang karena mereka akan ditiup oleh angin. Tapi mereka tidak merasakan tiupan angin itu, tapi mereka mendengar suaranya. Dan suara itu pun didengar oleh masyarakat Yahudi yang ada kumpul di Yerusalem. Sehingga mereka jadi terbangun-bangun, ini suara apa? Kita cari. Oh, ternyata di gedung itu, di loteng itu. Ya, itulah salah satu mujizat pertama yang Allah lakukan, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Next lagi, itu adalah mujizat dari surga. Nah, sekalian, hal yang penting, angin itu nggak terlihat, namun berkekuatan luar biasa. Yang kita lihat kehancuran itu di gambar itu hasil kerja angin. Ada pohon tumbang, ada berbagai macam kerusakan. Tapi angin itu sendiri nggak kelihatan, tapi hasil kerjanya kelihatan. Orang berkata, saya bisa lihat angin kok warnanya merah kehitam-hitaman. Kapan? Ya waktu kerokan itu. Kalau orang kerokan, hasil kerokan kan itu merah hitam-hitaman. Itu kan warna tubuh orang itu, bukan warna anginnya, sekalian. Jadi angin nggak kelihatan, tapi punya kekuatan luar biasa. Oke, next lagi. Suara keras itu membuat banyak orang berkumpul. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang yang datang berkerumun. Jadi sebenarnya pekerjaan daripada Roh Kudus pertamanya lah to attract many people come, untuk menarik banyak orang datang. Ini ada karya Allah yang besar ini yang terjadi di antara murid-murid Tuhan. Ya, ini satu contoh yang penting. Yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus adalah penyertaan Allah bagi umatnya. Next lagi. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah-lidah api yang menyatakan kehadiran Allah yang suci. Lidah-lidah api, ya, yang menyatakan kehadiran Allah yang suci. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Pak. Ya, next lagi. Ya, ini kisah Musa ini. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk diutus untuk membebaskan bangsa Israel, di situ dikatakan Tuhan menyatakan diri lewat atau melalui nyala api. Tapi saudara jangan pernah terpikir bahwa nyala api adalah Tuhan, tapi hanya salah satu perwujudan, ya, kekuasa dan kuasa Allah. Ya, Allah itu luar biasa besarnya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Lalu ia berfirman, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini pernyataan Allah kepada Musa itu, ya. Jadi suatu contoh yang luar biasa tentang Allah yang kudus. Nah, kemudian next lagi. Api juga menandakan kehadiran Tuhan yang memimpin umatnya. Ya, ada satu ayat, next lagi, Keluaran 13 ayat 21. Pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam ia mendahului mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, kalau baca ayat ini ingat konteks padang gurun. Padang gurun tuh kalau siang hari suhunya berapa? 40, 45, bahkan mungkin 50. Panas sekali. Tapi kalau malam hari cuacanya jadi drastis dingin, bisa 15 derajat, sehingga batu-batu yang keras akhirnya jadi pecah menjadi pasir, ya. Jadi pada waktu siang hari orang Israel yang keluar tuh berapa banyak? Enggak 100.000, enggak 200.000, tapi menurut penelitian sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. 2,5 juta orang Israel berjalan di padang gurun. Dan padang gurun panas kalau siang hari. Lalu bagaimana Tuhan melindungi umatnya dari kepanasan? Tuhan memberikan atau menciptakan tiang awan. Kalau saudara pikir tiang awan itu seperti apa ya? Ya, kalau teman-teman kita orang Islam punya masjid agung dan siang hari mereka ada semacam tenda yang besar gitu ya. Ya, kalau kita bandingkan tiang awan, mungkin itu seperti payung yang besar luar biasa yang bisa memayungi 2,5 juta orang Israel, sehingga mereka nggak kepanasan. Dan malam hari seperti saudara lihat, mungkin ini seperti ini, seperti ada tiang api yang menghangatkan mereka. Karena malam hari saya bilang tadi 15 derajat, sehingga mereka perlu penghangat, yaitu tiang api. Jadi itu semua menyadarkan orang Israel bahwa mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Puji Tuhan. Next lagi. Nah, api juga melambangkan penyucian. Ya, yuk next lagi. Ibrani 12 ayat 9. Sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Sebagian orang Kristen karena senang dengan Allah Maha Kasih, Allah Maha Baik. Oh betul sekali. Allah Maha Kasih dan Allah Baik, Allah Maha Baik. Tapi jangan lupa loh, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Baik juga Allah yang Maha Suci. Dan orang kalau semakin melayani Tuhan, semakin Tuhan menyatakan kekudusannya. Itu yang dialami oleh dalam Imamat 3 itu. Alam Imamat 6 ya, di mana orang imam itu melakukan kesalahan, akhirnya Tuhan kirim api untuk membakar hambanya itu. Jadi jangan main-main. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Tuhan menyatakan kekudusannya kepada kita. Kita nggak boleh sembarangan bercanda, nggak boleh sembarangan bertindak. Dulu waktu kita jauh dari Tuhan, kita seperti boleh melakukan apa saja, boleh mengatakan apa saja. Tapi setelah kita dekat dengan Tuhan, semakin kita harus peka akan kesucian Tuhan. Waktu hari Minggu kita mengajar sekolah Minggu, pada hari lain waktu kita kerja, kita studi, kita bergaul, kita juga menjaga kesucian kita. Karena Allah yang kita sembah Allah yang suci, selain Allah yang Maha Kasih. So sekarang ini suatu hal yang penting ya. Oke, next lagi. Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah api. Apa ini lidah api? Simbolnya apa? Lidah api simbol pemberitaan Injil secara verbal. Oke, next lagi, dibagus ini ya. Roh Kudus memberi kuasa dalam bersaksi. Ya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saya senang dengan satu lagu lama itu. Kau terima kuasa menjadi saksiku, dalam lagu paduan suara ya. Menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan ke ujung bumi. Luar biasa ya. Jadi lidah api itu menyatakan kuasa. Dan jangan lupa kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a ini, next,
Itu dari satu kata bahasa Yunani, next lagi, yaitu dunamis. Kamu akan menerima kuasa, dunamis bahasa Yunaninya. Dari kata dunamis itu muncul kata dinamit, bahan peledak yang bisa meledakkan gunung, bukit, batu. Jadi orang, kalau kita bertemu dengan hamba Tuhan ini, kita ketemu biasa aja. Kalau dia ngomong biasa aja. Tapi waktu diurapi Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan, wih, apa yang dia sampaikan itu punya kuasa, bisa menghancurkan hati yang keras, bisa membuat orang jadi bertobat. Saya senang dengar kesaksian dari Pak Stephen Tong itu tentang John Sung waktu beliau masih hidup melayani. John Sung itu hebat. Umur 27 tahun sudah jadi PhD dari Amerika di bidang kimia lagi. John Sung dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan penginjil selama 15 tahun saja. Dia kalau khotbah, kalau kita siap gereja-gereja, banyak gereja, Pak khotbah 30 menit ya Pak. Ya nggak apa-apa, kan memang setiap gereja punya kebutuhan sendiri. Tapi kalau John Sung khotbah berapa? 2 jam. Dan 2 jam setengah bahkan. Tapi khotbahnya tuh nggak monoton. Wih, semua dinamik. Dia cerita tentang kalian harus bertobat. Misal dari 10 dosa ya, dia pakai 10 baju berbeda-beda. Ada tulisan perzinahan. Ayo kalian yang berzina, dirobek sama dia. Kemudian ayo kalian yang korupsi, baju tulisan korupsi dirobek sama dia. Sampai 10 baju itu robek. Itu sungguh dinamis hamba Tuhan nih, ya. Tuhan pakai John Sung luar biasa. Dan salah satu hasil pelayanan adalah pendeta Stephen Tong ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Kemudian next lagi kita lihat puasa Roh Kudus itu mempertobatkan hati-hati orang yang keras. Oh terlalu banyak contoh yang saya nggak bisa ungkapkan, tapi sudah bisa lihat lewat internet ya. Tapi ini 2 orang nih hebat ya. Yang pertama next lagi itu Sadhu Sundar Singh, si jubah kuning disebutnya, si jubah kuning. Kalau sudah buka di internet kesaksian si jubah kuning, ini John Sung ya. Maksudnya Sadhu Sundar Singh. Dia waktu itu kemana-mana, pergi ke Tibet, ke India, ke Nepal, itu walaupun harus lewat salju dia jalani. Satu kali Sadhu Sundar Singh ditangkap oleh penguasa Tibet, dimasukkan ke sumur kosong yang banyak tikus, aduh, udah baunya luar biasa. Lalu John Sung waktu dimasukkan ke sumur kosong itu ditutup lagi, di atasnya ditutup lagi. Dia hanya berteriak, Tuhan, sampai di sini ternyata hidupku Tuhan. Dia masih mengharapkan Tuhan kalau bisa 1 malam saja. Malam pertama dia nggak dilepaskan oleh Tuhan, dia tetap di situ. Aduh Tuhan, bisa mati aku. Malam kedua dia masih di situ. Baru malam ketiga ada suara dari atas sumur. Dan suara itu berkata, John Sung, ayo ambil ini tambang. Dia lihat gitu, ada suara ya. Kemudian tambang pelan-pelan turun. Ayo ambil di tambang. Kemudian dia pegang tambang, dengan tambang itu, kemudian ditarik sampai ke atas. Waktu dia sampai di atas sumur itu, dia mengucapkan terima kasih ya, kamu sudah tolong. Waktu dia ke depan, ke belakang, kiri kanan, kok nggak ada orang? Nggak ada orang. Wah dia yakin ini pasti malaikat Tuhan yang berteriak menolong dia. Ya, banyak lagi contoh kesaksian daripada John Sung itu. Ya, next lagi ada seorang yang sudah ada usia juga, Bapak Yusuf Roni. Ya, Tuhan sudah pakai beliau dari Palembang. Ya, setelah 6 tahun lebih beliau di penjara karena percaya pada Yesus. Kemudian beliau dilepaskan dan beliau ditampung di Seminari Betel Petamburan Jakarta. Kebetulan saya asli dari gereja Betel Petamburan. Kemudian kami adakan semacam kebaktian gitu, dia kasih kesaksian. Ya, Yusuf Roni memang luar biasa, puji Tuhan. Dan banyak contoh lain ya, saya tidak bisa sebutkan. Yang ketiga, saudara sekalian, Roh Kudus menyatakan Injil dikabarkan dalam berbagai bahasa untuk berbagai bangsa. Berbagai bahasa untuk berbagai bangsa. Ya, next lagi. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam
bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau saudara lihat kata bahasa-bahasa lain di sini, bukan bahasa yang nggak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti oleh jutaan orang yang hadir di Yerusalem waktu itu. Dari mana kita bisa tahu? Coba next lagi. Iya. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi itu murid-murid Tuhan yang kumpul waktu itu, mereka pada hari Pentakosta yang pertama, mereka diberikan kemampuan untuk berbahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir di hari Pentakosta pada waktu itu. Tapi hebatnya apa? Ini orang Galilea kok tiba-tiba bisa ngomong bahasa Partia, padahal sebelumnya mereka nggak pernah tahu itu. Mereka bisa ngomong bahasa Partia, bahasa Elam tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Sehingga orang dari Yudea, dari Kapadokia, Pontus, mereka dijamah hatinya karena mereka mendengar rasul-rasul murid-murid Tuhan itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini penting sekali. Ya, Roh Kudus mengubah bahasa yang tadinya nggak dimengerti menjadi dimengerti oleh orang lain. Ya, coba next lagi. Ya, setelah lihat itu Yerusalem. Di situ ada orang dari Kapadokia, ada orang dari Pontus, orang dari Pamfilia, orang dari Asia, Roma, ada dari Libya, Mesir, Arab, Mesopotamia, Elam, Partia, Kapadokia dan itu. Jadi mereka kumpul dalam radius itu sudah kita tahu ya. Mereka kumpul memperhatikan ini Pentakosta, hari Pentakosta ini cuaca begitu bagus, mereka datang khususnya orang para pria. So sekalian, selanjutnya next lagi. Ini saya perlu tekankan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang yang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Dimengerti, bukan bahasa yang asing, bahasa yang dimengerti. Ya, saya sampaikan pengalaman puluhan tahun yang lalu. Waktu saya masih remaja, sekitar umur 17 atau 18, karena saya dari gereja Betel Petamburan, Jakarta ya, gereja yang dimana banyak orang hamba Tuhan yang besar yang pernah sekolah di seminari Betel Petamburan itu. Nah, waktu itu saya masih umur 17, saya aktif dalam remaja sana yang jumlahnya 250 orang ya waktu itu ya. Lalu waktu pas 10 hari Pentakosta, 10 pesuan doa menjelang hari Pentakosta itu, pada waktu malam itu ada seorang gadis putri sekitar umur 15 tahun lah, yang ikut dalam persuan kami. Setelah doa-doa, tiba-tiba dia muncul, dia berdiri, dia mulai doa dalam bahasa Inggris. Lancar banget doanya, beberapa menit. Dan kami tahu dia kayaknya secara kemampuan dia nggak bisa deh. Tapi kami berasa, ini pekerjaan Roh Kudus nih. Dia bisa berdoa dengan lancar dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah itu orang yang sama berdoa dalam bahasa Mandarin lancar. Dan kami tahu dia gak pernah belajar bahasa Mandarin. Dia bisa berdoa dalam bahasa Mandarin lancar selama beberapa menit. Nah, setelah fenomena itu, orang yang sama mulai jalan keliling di gereja Betel Petamburan yang masih zaman dulu ya. Dan si gadis itu mulai tunjuk-tunjuk pembimbing rohaninya. Bapak itu, dia sebut namanya. Kalau pacaran jangan mencolok ya. Dengan suara keras. Sehingga orang lihat, gitu ya. Kok dia tunjuk lagi, ibu itu. Dia mulai, kalau jangan
jangan melakukan, pokoknya dia sebutkan dosa yang wah, dan itu diucapkan di depan umum sehingga semua orang jadi termangu-mangu, ya, kaget. Lalu ketika melihat fenomena itu, kami punya gembala jemaat yang namanya Pendeta Dr. S.J. Mesa, sekarang udah dipanggil Tuhan, ya, dengan muridnya langsung kemudian memegang si gadis itu, pelan-pelan dibawa keluar, didoakan. Dia bilang, Pendeta S.J. Mesa berkata, hati-hati dengan penyusupan. Penyusupan, hati-hati. So sekalian, tapi saya punya pengalaman. Ini waktu sekian puluh tahun yang lalu, ya. Waktu kami belum studi lanjut masih di Jakarta, ya. Kami sempat itu ikut dalam kebaktian di CWS, Charismatic Worship Service di Senen. Ada 1.000 orang kebaktian dalam bahasa Inggris. Kami datang di Gedung Kenanga, Senen, Jakarta, ya. Wah, mereka nyanyi dengan bagus sekali, dengan pujian bagus. Wah, itu di tengah kota. Kemudian ada pendeta yang khotbah dalam bahasa Inggris, bagus. Kemudian setelah selesai khotbah dia ajak jemaat berdoa. Bagus, semua rapi sekali. Setelah doa sekian lama, itu nggak ada orang yang kasih komando, semua jadi tenang. Tiba-tiba ada seorang berdiri dengan suara keras, bicara dalam bahasa lidah. Tetapi setelah dia selesai, ada orang lain dari sebelah yang lain menerjemahkan bahasa lidah orang itu dengan suara keras juga. Dan setelah itu selesai semua, pendetanya menutupnya, amin, puji Tuhan. Jadi begitu teratur, ada satu orang berbahasa lidah dan ada satu orang yang menerjemahkan, sehingga jadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Tadi pagi saya nggak sampaikan. Ini pengalaman waktu kami belasan tahun, udah 20 tahun lebih yang lalu, ya. Satu kali saya masih menggembalakan GKMI Semarang, Jalan Pemuda Jakarta itu. Satu pagi saya ditelepon oleh seorang jemaat kami. Dia orang yang ngajar di SMA Masehi di Tanah Mas itu. Pak Ruby, bisa gak Pak Ruby datang pagi ini? Ada apa? Itu loh, ada seorang remaja kelas 3 SMA datang tiba-tiba pagi ini, langsung bikin onar, tunjuk orang dengan bahasa dengan suara yang keras. Pak, saya bilang, ya kamu kan orang Kristen, kamu doakan saja. Dia juga ngajar agama, kamu doa. Gak bisa Pak, Pak Ruby aja tolong datang, ya. Oke, kalau gitu tunggu setengah jam, ya. Saya ajak Bu Diana, dari kami tinggal di Semarang Indah, kami pergi ke Tanah Mas. Kami datang ke sekolah itu, kami di mana? Di kantor. Jadi seluruh guru itu diadakan di kantor itu. Pada itu murid-murid yang lain pada ngeliatin aja gitu. Terus waktu anak remaja itu melihat kami, langsung anak remaja putri, ya. Oh, yang ini sama yang ini saya nggak mau. Langsung dia mundur sampai mentok di tembok. Kemudian saya hanya perhatikannya, lihat dia. Saya bilang, sudah sejak kapan? Dijelaskan. Oke, supaya tidak mengganggu jam belajar dan mengajar. Yuk, di mana rumahnya? Oh, dekat sini Pak. Ayo, kalau gitu tolong ya dibimbing dia. Nanti saya akan ke sana. Ya, dibawa dia dengan beca. Kemudian nggak jauh kami bimbing. Saya tanya sama dia. Saya tanya, dalam nama Yesus, ya, saya tahu bahwa ada roh lain di situ. Dia mulai cerita tentang pengalamannya yang baru terjadi kemarin hari. Dia bilang, saya tadi malam ikut kebaktian. Dia bilang gitu, ini remaja ini, di gereja besar di Gajah Mada, Jakarta, di Semarang itu. Itu ada seorang pengkhotbah dari Surabaya khotbah, kemudian mengajak jemaat untuk berbahasa lidah. Saya berbahasa lidah, tapi isinya mengutuk Tuhan dan mengutuk gereja Tuhan. Waduh, saya merasa bagaimana, ya. Oke, cukup. Kemudian saya bilang, coba kamu berbahasa lidah. Langsung otomatis bisa berbahasa lidah dia. Oke, dalam nama Yesus, stop. Kemudian kami layani, ternyata ada beberapa roh lain yang merasuk dia. Karena itu saudara sekalian, dari pengalaman itu kita diingatkan, ya,
Dan firman Tuhan juga menuliskannya dalam 1 Korintus 12 dan 14. 1 Korintus 12 dan 14. Jikalau di antara kamu ada yang berbahasa roh, berbahasa lidah dalam pertemuan jemaat, harus ada orang lain yang menerjemahkannya. Kalau nggak ada yang menerjemahkannya, biar orang itu berbahasa lidah di rumahnya saja. Tapi kalau dalam pertemuan jemaat mau ada orang berbahasa lidah, silakan. Tapi harus ada yang menerjemahkannya. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Kenapa Paulus memberi pesan gitu? Karena Paulus sadar bahwa ada penyusupan dari kuasa gelap. Hati-hati itu. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak anti orang yang berbahasa roh. Saya dilahirkan dalam gereja BT Petamburan, bahkan saya dibaptis oleh pendeta Dr. H.L. Senduk almarhum tahun 76 atau 77 yang lalu, ya. Dan saya dulunya adalah orang Betel, ya. Ya, saya punya mama diberikan karunia glosolalia, puji Tuhan. Saya punya cici yang kedua diberikan karunia bahasa roh, puji Tuhan. Tapi enggak semua umat Tuhan diberikan karunia yang sama. Ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia mujizat, ada yang diberikan karunia macam-macam, memberi dan segala macam. Jadi jangan kita hanya mengkultuskan satu karunia saja. Ini penting sekali, ya. Oke, next lagi. Iya. Dalam Perjanjian Lama yang dikaruniakan Roh Kudus hanyalah para imam, raja, nabi dan orang-orang yang mendapat tugas khusus dari Tuhan. Imam, raja, nabi dan orang-orang tertentu yang mendapat tugas khusus dari Tuhan. Misalnya Besalel dan Aholiab yang diberikan urapan Roh Kudus sehingga bisa membuat benda-benda suci dalam kemah suci itu. Ya, itu dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, next. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo mari kita baca yang biru ini. 1, 2, 3. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Bukan perkataan Robi Setiawan, tapi dari firman Tuhan. Efesus 1 ayat 13b sampai 14a. Ini dalam terjemahan sehari-hari, ya. Kalian percaya pada Yesus. Puji Tuhan. Karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, itu rohnya yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Kalau saudara sudah percaya Yesus, kita semua sudah percaya Yesus, sudah ada Roh Kudus belum dalam hati kita? Jawab. Kok diam aja? Kalau kita sudah percaya Yesus, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita enggak? Hah? Sudah. Waktu kita percaya Yesus, kita bisa percaya Yesus, kita bisa mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus yang berkarya dalam hati kita. 1 Korintus 12 ayat 3 tuh. Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata, Yesus itu Tuhanku. He is Lord, He is Lord. Dialah Tuhan, Tuhanku. Gak ada yang lain. Itu kemampuan itu datangnya dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Cuma bedanya apa? Ada sebagian umat Tuhan yang tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai perkataannya, menguasai pemikirannya, menguasai tingkah lakunya. Maka dari itu Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Maksudnya biar Roh Kudus menguasai pemikiranmu, perbuatanmu, tindakanmu. Waktu engkau studi, waktu engkau menghadapi ujian, Roh Kudus menguasaimu sehingga engkau nggak nyontek gitu loh. Waktu kamu kerja, engkau bekerja dengan baik, dengan jujur dan memuliakan Tuhan. Ini suatu hal yang penting. Ya, Roh Kudus ada dalam hati setiap umat yang percaya. Cuma bedanya ada sebagian umat percaya yang dikuasai seluruh hidupnya dengan Roh Kudus, ada yang belum meminta Roh Kudus untuk kuasai dia. Roh Kudus hanya tinggal dalam hatinya, tapi belum menguasai hidupnya. Ini penting sekali, ya. Oke, yang keempat. Roh Kudus dikaruniakan bagi semua umatnya, tidak membedakan gender, jenis kelamin, usia dan status sosial. Ya, next lagi.
Ini Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Allah berkata, pada akhir zaman. Nah, kalau firman Tuhan mengajar kita bicara tentang akhir zaman, bukan akhir zaman nanti, bukan. Akhir zaman menurut Alkitab bukan nanti. Tapi lihat Ibrani 1 itu, ayat 1 dan 2. Akhir zaman itu dimulai sejak Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Sang firman yang menjadi daging. Itu sudah disebut akhir zaman. Cuma nanti menjelang Yesus datang itu merupakan puncak akhir zaman. Tapi sekarang sejak 2000 tahun lalu itu sudah disebut akhir zaman. Karena Yesus sebagai juru selamat datang ke dunia ini. Ya. Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perhatikan perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Kepada hamba-hambaku pun, baik laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saya ingat kejadian sekian puluh tahun yang lalu. Itu sekali lagi dari gereja Bethel Petamburan ya. Itu waktu doa 10 hari yang banyak dilakukan oleh banyak gereja Pentakosta ya. Itu ada seorang yang bernubuat. Nubuatnya apa? Satu kali di tempat ini akan didirikan satu bangunan di mana orang dari berbagai macam tempat di Indonesia, orang dari berbagai negara di dunia ini akan datang ke sini. Itu nubuat puluhan tahun yang lalu. Orang coba dengar. Ternyata nubuat itu digenapi. Karena kalau sudah pergi ke Petamburan Jakarta, di dekat kuburan Kober itu ada bangunan sekolah penginjil Bethel. Ada bangunan seminari Bethel, di mana orang dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia dan orang juga dari luar negeri, bahkan dosen dari Amerika datang untuk mengajar. Saya pikir nubuat itu pasti digenapi oleh Tuhan. Tapi kalau yang tidak digenapi oleh Tuhan itu bukan nubuat, tapi itu adalah lubuat. Ya. Jadi suatu hal yang kalau nubuat pasti digenapi oleh Tuhan. Oke. Yang kelima, Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya. Next. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu jadi Tuhan dan Kristus. Ya, next lagi. Iya. Salib itu adalah kehinaan dan kutukan. Orang yang kesalahannya nggak bisa diampuni lagi itu diberikan vonis hukum salib. Mereka harus panas dingin, mereka harus terima itu. Dihujat oleh orang-orang di bawahnya. Ya, salib itu. Kristus yang adalah sang firman Allah yang menjadi manusia rela memikul salib. Tapi puji Tuhan, waktu Yesus bangkit 3 hari kemudian setelah dia mati dia bangkit, Roh Kudus memuliakan Yesus karena Yesus pernah sangat dihinakan oleh manusia yang berdosa. Jadi sekalian, kebangkitan Yesus naik ke surga, di kemudian awan-awan kemuliaan, ada 2 malaikat turun dari surga menyampaikan bahwa Yesus yang kalian lihat satu kali akan datang kembali pada hari kiamat untuk menjemput umatnya. Jadi sekalian, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Yesus itu akan memuliakan aku, yaitu Yesus. Jadi satu hal yang penting, kalau orang itu dikuasai Roh Kudus, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti orang itu akan memuliakan Yesus. Gak ada lain, memuliakan Yesus. Ini penting sekali, ya. Next lagi, nomor 6. Roh Kudus memberi kebangunan rohani yang besar. Next. Yeskel 37 ayat 2 dan 3 dan 14a. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Aku akan memberikan rohku
ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Kalau orang itu dikuasai Roh Kudus, orang itu akan pertama kehidupan rohaninya akan dihidupkan. Ya, tadinya begitu malas belajar dan hidup nggak karuan. Tapi kalau orang dipimpin Roh Kudus, dia akan hidup memuliakan Tuhan. Ini penting sekali ya. Banyak kesaksian dari orang yang tadinya ngaco, moralitasnya nggak benar ya. Tapi waktu dijamah oleh Tuhan, orang itu dibimbing kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saya ingat sekali, sejak kelas 3 SD, saya diajar oleh Tuhan untuk jujur. Kamu sebagai siswa yang jujur. Caranya gimana? Ya waktu kamu mau ujian, ya kamu belajar dengan baik-baik sehingga kamu nggak nyontek dan nggak memberi contekan kepada orang lain. Puji Tuhan, itu sikap demikian saya lanjutkan sampai selesai. Puji Tuhan, ya. Jadi buah yang kelihatan sikap hidup akan nyata kalau orang itu dikuasai Roh Kudus. Next lagi ada gambar, ya. Ini gambar daripada Yeskel 37, ya. Ini bernubuatlah kata Tuhan supaya tulang-tulang ini bisa diberikan hidup, nyawa, dan ada kebangunan daripada prajurit-prajurit Tuhan. Terus sekalian, yang bagian terakhir, next, kebangunan rohani diperlukan pada saat yang pertama sebagian umat menyeleweng dari ajaran firman yang murni. Doktrin itu penting. Jangan berkata, wah, doktrin itu gak perlu, kalau kita belajar doktrin itu ngantuk. Jadi khotbah itu gak usahlah khotbah doktrinal, khotbah yang sifatnya etikal aja, yang lucu-lucu. Saya tidak menentang khotbah yang lucu, ya, kadang-kadang baik juga untuk banyak umat Tuhan. Tetapi khotbah yang baik harus didasarkan pada doktrin, pengajaran yang kuat. Saya bersyukur gereja ini mendapatkan gembala sedang yang baru, yang gak main-main. Ini mantan rektor. Ya, Tuhan pakai hamba Tuhan nih dengan istrinya untuk menggembalakan gereja yang cukup besar nih, supaya banyak orang dikuatkan dalam doktrin yang mantap. Doktrin, saudara sekalian, nggak ada agama lain yang bisa memastikan umatnya. Kamu kalau percaya nabiku, kamu pasti selamat. Nggak ada agama lain, hanya Kristus, hanya Injil Tuhan yang bisa mengajarkan hal itu. Ya, saudara sekalian, yang saya ada banyak kesaksian tapi saya nggak perlu sebutkan. Yang B, saat kebangunan diperlukan pada saat sebagian umat Tuhan memungkiri kuasa Allah, walaupun tetap mengadakan ibadah mingguan. Ibadah mingguannya tetap rajin, cuma kuasa Allah dalam hidupnya sehari-hari dipungkiri. Masa sih Tuhan mau memberkati? Akhirnya dia bilang, Tuhan kok minta banyak sekali 1/10, harus dikembalikan jadi 1/10. Wah udahlah, kalau gajiku masih 5 juta kasih 1/10 masih oke. Tapi sekarang gajiku udah 50 juta, kasih Tuhan 5 juta, ya eman-eman Tuhan. Nah orang mulai menawar-nawar Tuhan. Tuhan bilang, lakukan apa yang perintah Tuhan, nanti yang lain akan Tuhan tambahkan kepadamu. Ingat Matius 6 ayat 33. Next lagi, kebangunan ini diperlukan pada saat yang ketiga, saat nilai-nilai moral kian terkikis. Saya kok merasa sedih sekali, ternyata di sebagian gereja di luar negeri, kita kalau membimbing konseling pranikah ya, itu kalau pendeta tanya kepada calon yang mau diberkati, apakah kalian sudah melakukan hubungan sebelum waktu kalian pacaran? Itu pertanyaan pendeta seperti itu akan digunakan sebagai dakwaan kepada pendeta itu. Karena kamu menyerang hak asasi kami. Waduh, kok gitu ya? Susah juga ya jadi pendeta. Oh, saudara sekalian, kita hamba Tuhan harus kembali kepada kesucian Tuhan, ya. Menjaga kesucian, kita bimbing jemaat kita untuk jaga kesucian, ya. Yang terakhir, saat keadilan dan kebenaran dalam masyarakat sudah sangat diabaikan. Oh, sekalian biarlah kita mohon Tuhan menolong masyarakat Indonesia agar mempraktikkan satu sikap sosial yang bagus, keadilan yang bagus.
Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari pemain musik tampil ke muka. Ada satu lagu next ya. Ya, main di G ya. Main di G, tolong main di G. Mari kita berdiri sekalian, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang angkat tangan kanan muda berkata, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Perempuan saja nyanyikan lagu ini. Berhembuslah, berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pria saja. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang angkat tanganmu dan berkata, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Silakan Bapak Majelis yang bertugas maju ke depan berdoa. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, siang ini kami mendapat pengajaran yang indah tentang Roh Kudus. Dan kami mendapat pengajaran yang indah tentang Pentakosta. Tuhan, tolong kepada kami semua agar kami mengerti lebih dalam dengan namanya Roh Kudus. Bahwa kami sudah ada Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Ketika kami mengenal Engkau Tuhan. Karena itu pengajaran ini kami akan bawa di dalam kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Agar Roh Kudus itu kami rawat dengan baik. Dan kami akan berkelakuan sesuai apa yang dikehendaki Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Roh-Mu akan tetap menaungi kami semuanya, jemaat di Kudus ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami pada Pakai. Amin. Amin. Silakan dulu saudara sekalian. Ada setengah menit saya mau menyampaikan. Kalau saudara turun nanti saudara akan melihat
tiga judul buku saya. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk nulis beberapa belas buku, tapi saya hanya bawa sini 3 judul saja. Itu tentang Roh Kudus, tentang hal-hal kontroversial dalam ajaran Kristen, hal kontroversial ya. Kemudian hal tentang akhir zaman. Kalau saudara mau membacanya, silakan lihat di bawah sana. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu, saudara sekalian yang menghendaki buku tersebut sudah tersedia di belakang, dijaga standnya oleh Pak Oni. Bapak Ibu cukup mengganti biaya cetak, harga ada tertera di stand tersebut. Ya, 2 sesi berturut-turut kita diberkati Tuhan melalui pelayanan Bapak Robi Setiawan, bahkan Ibu Diana. Hari Sabtu yang lalu beliau berbagi ilmu, pembekalan kepada guru-guru sekolah minggu. Untuk kesekian kalinya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Robi Setiawan, demikian pula Ibu Diana untuk pelayanan yang sangat-sangat memberkati ini. Puji nama Tuhan. Kita dukung dalam doa, kiranya Tuhan terus akan pakai hamba-hambanya ini untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitasnya. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, kalau ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Ya, tidak ada. Sebelum saya lanjutkan, sebagai informasi bahwa Gereja Isa Al-Masih Kudus sudah ada atau memiliki mini library atau perpustakaan kecil. Letaknya di sebelahnya kantor sekretariat. Nah, ini sedikit tayangan untuk library-nya. Ya, diperuntukkan kepada jemaat Tuhan. Silakan bisa baca buku-buku rohani di sana. Tempat yang nyaman. Dan mohon bagi Bapak Ibu yang akan menikmati library ini, mau baca-baca, memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di sana. Ya, itu saja. Kemudian mulai besok Senin akan dilanjutkan acara rally doa Pentakosta dalam beberapa hari menjelang hari Pentakosta. Oleh sebab itu silakan hadir untuk menikmati lawatan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan ibadah rally doa ini sepanjang minggu. Dan diberitahukan sekaligus seluruh kegiatan seksi-seksi akan bergabung dengan acara ini mulai hari Senin sampai hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 malam. Dukung dalam doa juga untuk acara doa sekota yang akan diadakan hari Senin tanggal 20 Mei di tempat ini. Doa sekota, ini undangan bagi kita, juga undangan bagi seluruh gereja-gereja interdenominasi yang ada di Kudus. Doa sekota hari Senin 20 Mei jam 6 sore sampai jam 8. Jangan lupa untuk tetap hadir dalam Piston Pagi Raya Keluarga. Kemudian diumumkan bagi Bapak Ibu yang sudah atau akan mengikuti acara Jalan Santai dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-70, Family Fun Time.
Hari ini menjadi hari yang terakhir saudara mendaftarkan diri. Ditunggu oleh panitia sampai jam 12 malam untuk segera menyelesaikan registrasi saudara terhadap para panitia ini dan segera mendaftarkan diri yang hendak mengikuti. Hari ini terakhir pendaftaran ditutup. Dukung dalam doa untuk acara pelantikan panitia pemilihan majelis yang akan dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 19 di Ibadah Raya 2 jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk terus dukung dalam doa untuk rencana kita untuk pembelian mobil, dan kita bersyukur ada banyak jemaat Tuhan yang antusias untuk mendukung dan mensupport rencana ini dengan melihat perubahan nominal yang ada di informasi tersebut. Informasi yang lain saudara bisa ikuti melalui warta cetak maupun digital. Satu lagi ingin diumumkan, apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang merasa kehilangan Alkitab versi 2, itu yang terbaru, silakan menghubungi saya. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun, yang merasa berulang tahun dari tanggal 6 sampai hari ini. Silakan bangkit berdiri. Bapak Gembala akan mendoakan kita semua. Ya, ada Cik Trivena, ada lagi yang lain. Di belakang Ibu Kristina, ada lagi di sini Ananda, ya. Yunis and Ping Ping. Oh bukan. Hah? Abel. Oh iya. Ya, ada Abel, ada Yunis. Kemudian di belakang juga ada. Oke. Ibu Yeni. Iya, oke. Silakan Pak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama. Terus lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan ya. Jadilah saksi-saksi Kristus. Beritakan Injil melalui kata-kata dan teladan hidup kita. Sekali lagi atas nama Majelis Gia Kudus, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Robi dan Ibu Pendeta Diana yang sudah memberkati kita semua ya. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu di masa-masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati ibadah ini. Kami bersyukur bahwa ada anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Engkau memberi mereka 1 tahun usia yang tambah di dalam hidup mereka. Tuhan, tuntunlah mereka untuk semakin menjadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa, berilah mereka hikmat-Mu, kesehatan, berkat jasmani, rohani, berkat untuk keluarga, untuk pendidikan bagi yang masih studi. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Robi dan Ibu Pendeta Diana sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat untuk memberikan pengajaran-pengajaran iman yang kuat dan mengembalakan gereja di Semarang. Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu ini supaya mereka boleh semakin mengajar jemaat untuk semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Sertai perjalanan yang akan kembali ke Semarang ataupun ada acara ke Pati pada siang hari ini. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan
sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup yang total dari mereka, dan mereka boleh membawa persembahan materi untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga memberikan persembahan dalam keterlibatan pelayanan-pelayanan yang ada. Berkatilah sidang jemaat-Mu ini ya Tuhan, dengan kasih dan anugerah rahmat dari Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dengan para lansia yang harus terbaring di tempat tidur ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Peliharalah iman mereka, biarlah hati mereka terus berkobar-kobar untuk mengikut Tuhan, dan buatlah kesembuhan, dan bagi yang belum mengalami kesembuhan, biarlah terus memikul salib yang harus dipikul oleh mereka, tetapi beroleh kekuatan dari Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya sebagai yatim piatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kota Kudus. Lindungi, jagai, berilah keselamatan-Mu, dan buatlah Kota Kudus ini aman, damai, supaya kami boleh memberitakan Injil, supaya gereja-gereja boleh beribadah. Tuhan jaga, lindungi dari yang jahat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi pemimpin yang baru yang akan ke depan menjadi nahkoda perahu yang besar, kapal yang besar yang bernama Indonesia ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, semangat untuk menyatakan keadilan, dan kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa yang ribut, Tuhan, biarlah mereka boleh mencari jalan-jalan perdamaian yang baru. Berdoa untuk para pengungsi yang harus melarikan diri dari kota demi kota, seperti orang-orang yang ada di Gaza, di kota Rafa sekarang. Tuhan sertai mereka, beri perlindungan, beri kekuatan, supaya bantuan-bantuan kemanusiaan internasional boleh mengcover mereka juga. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan rasa damai kepada orang-orang yang mencari suaka politik, dan berilah keamanan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah di Indonesia ini yang mengalami bencana alam. Misalnya karena Gunung Raung ya Tuhan, Kau tolong para pengungsi. Berilah kekuatan, penghiburan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu, perjalanan hidupmu. Kemana saja engkau pergi melangkah, apa saja yang kau perbuat, Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Mari beri kami kasih, beriku kasih kudusmu. Hey, jangkau semua bangsa beriman. Come on, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya, timur, di barat, dari utara selatan, lawatan Allah segala. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, hatimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beri kami kasih, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa